Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadan dengan NIM 101250094 dari kelas C325 Parodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan digital dalam studi kasus selera bumbu soto instan. Yang pertama, saya akan membahas terkait bisnis proses reengineering atau bisa disingkat BPR. Apa sih itu bisnis proses reengineering? BPR adalah pendekatan perancangan ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Video ini membahas tentang penerapan BPR terhadap produk selera bumbu soto ayam Kobe dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar bumbu instan. Nama produknya adalah selera bumbu soto ayam. Jenis produk ini adalah jenis bumbu produk instan siap pakai. Kemudian target pasar dari bumbu selera soto instan ini adalah ibu rumah tangga, UMKM kuliner, dan konsumen praktis. Kemudian nilai utama dari produk ini adalah cita khas soto ayam Indonesia, praktis dan konsisten. Kemudian tahapan yang pertama dari BPR ini adalah alur proses produksi dan distribusi. Yang pertama adalah penggunaan bahan baku atau rempah-rempah. Kemudian penyortiran bahan baku manual, lanjut kepada penggilingan dan pencampuran bumbu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pemasakan bumbu agar ketika sudah dikemas, bumbu sudah siap pakai. Kemudian pendinginan bumbu, kemudian pengemasan manual atau semi otomatis, dan ini sudah otomatis ya menggunakan mesin. Kemudian penyimpanan di gudang, dan setelah penyimpanan di gudang itu akan distribusikan kepada toko retail ataupun toko ataupun langsung kepada konsumen. Kemudian dalam proses produksi tadi sudah pasti itu ada permasalahan. Permasalahan utamanya adalah waktu produksi yang relatif lama, ketergantungan pada tenaga kerja manual, inkonsistensi rasa antar batch, kemudian biaya produksi yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah respon pasar terhadap permintaan baru lambat. Permasalahan yang pertama adalah keterlambatan waktu produksi. Downtime produksi dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi produktivitas dan efisiensi perusahaan, seperti adanya penurunan output produksi, keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan, kemudian biaya tambahan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta pengurangan pendapatan karena tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan ini nyambung ya teman-teman pada permasalahan yang pertama, yaitu waktu produksi yang relatif lama. Ketergantungan pada tenaga kerja manual ini akan berdampak pada proses produksi yang sangat lama dan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian inkonsistensi rasa antar batch. Ketidakkonsistenan rasa itu akan menjadi permasalahan utama dalam bisnis proses engineering tersebut. Kemudian biaya produksi yang cukup tinggi dan respon pasar terhadap permintaan baru lambat. Kemudian apa sih tujuan dari bisnis proses engineering tersebut? Tujuan dari bisnis proses engineering tersebut adalah mempercepat proses produksi, menekan biaya operasional, meningkatkan konsistensi kualitas rasa, kemudian meningkatkan fleksibilitas produksi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Tidak hanya itu, ada pula dampak positif dari bisnis proses engineering tersebut. Yang pertama adalah waktu produksi berkurang
30-40%. Kemudian biaya produksi lebih efisien, kualitas rasa lebih konsisten, kapasitas produk meningkat, kepuasan pelanggan meningkat juga. Kemudian kesimpulannya adalah penerapan bisnis proses engineering ini pada produk selera bumbu soto ayam mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk secara signifikan. Dengan redesign proses yang berfokus pada otomatis, standar kualitas, dan orientasi pelanggan, perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan pasar dan memperkuat posisinya di industri bumbu instan. Kemudian setelah bisnis proses engineering, saya akan mendesain atau desain sistem produksi ini. Dengan contoh, pemilihan pemasok tetap supplier rempah-rempah ini bertujuan untuk menetapkan atau menstabilkan proses produksi. Dengan contoh di sini adalah bahan utamanya adalah lengkuas dan bawang putih. Yang pasti perusahaan harus siap atau harus mencari supplier rempah-rempah yang sangat pasti seperti bawang, lengkuas, serai, dan yang lainnya agar proses produksi bisa optimal. Kemudian sistem produksi. Proses penggilingan dan pencampuran menggunakan takaran standar, penggunaan SOP untuk setiap barang, penggunaan alat atau mesin semi otomatis untuk pemasakan bumbu, dan ini bertujuan juga untuk kestandaran dan kelangsungan produksi. Kemudian sistem pengendalian kualitas atau quality control, atau bisa di bahasa yang teman-teman sering dengar itu QC ya, atau kualitas kontrol. Pemeriksaan rasa, aroma, dan tekstur bumbu ini sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan pengujian berat atau kebersihan kemasan. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan hasil QC untuk setiap batch produksi. Kepada sistem pengemasan. Pengemasan menggunakan alat otomatis atau semi otomatis. Dan di sini saya mendesain pengemasan produk ini menggunakan alat yang otomatis atau menggunakan mesin. Kemudian pencantuman tanggal produksi dan kadaluarsa untuk mencegah kelayakan produk dan standar berat bersih yang konsisten. Kemudian alur desain sistem sederhananya adalah yang pertama adalah bahan baku diterima dan dicek kualitasnya. Kemudian bahan baku diproses sesuai SOP produksi. Yang ketiga, produk diperiksa kualitasnya. Yang keempat, produk dikemas dan diberi label. Yang kelima, produk disimpan di gudang dan produk didistribusikan ke pasar. Kemudian peran sumber daya di sini juga sangat penting, atau peran SDM sangat penting. Yang pertama ada operator produksi, petugas QC, admin gudang, manajemen produk. Itu semua harus sesuai dengan SDM yang dibutuhkan. Dengan contoh menjalankan proses sesuai SOP, memastikan kualitas produk yang sangat tepat oleh petugas QC dan admin gudang, mengelola stok dan distribusi. Kemudian yang terakhir, manajer produksi mengawasi keseluruhan sistem untuk keberlangsungan SDM sesuai SOP. Kemudian manfaat desain sistem ini adalah proses kerja lebih teratur dan jelas, mengurangi kesalahan produksi, kualitas produk lebih konsisten, waktu produksi dan distribusi lebih efisien, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Desain sistem ini mendukung penerapan BPR pada produk selera bumbu soto ayam dengan menekankan standar proses, pengendalian kualitas, dan efisiensi kerja. Dengan sistem terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional dan daya saing produk di pasar. Kemudian yang terakhir adalah persiapan prototyping. Sebelum prototyping sistem dilakukan, perlu ada beberapa persiapan agar proses berjalan lancar. Pertama, menyiapkan bahan baku dan alat produksi dalam jumlah kecil untuk percobaan. Kedua, membuat SOP sederhana sebagai panduan kerja seperti cara mencampur bumbu, memasak, dan mengemas produk. Ketiga, menyiapkan contoh formulir pencatatan untuk kualitas produk dan stok barang. Keempat, melibatkan karyawan yang akan menjalankan proses agar mereka memahami alur kerja baru. Dengan persiapan ini, prototyping dapat dilakukan dengan lebih mudah dan hasilnya bisa dievaluasi sebelum sistem diterapkan secara penuh.
Mungkin hanya segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan terkait bisnis processing reengineering, desain sistem, dan persiapan prototyping terkait produk selera soto ayam instan ini. Mohon maaf bila informasi yang saya sampaikan kurang jelas, kurang dipahami, ataupun memang banyak informasi yang keliru. Mohon maaf karena saya masih belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.